Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan Masjid Al-Khairat, pendapatan Kota Amal tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp550.000 dan total pengeluaran sebesar Rp435.000. Total saldo sampai saat ini sebesar Rp17.660.000. Kami mewakili Takmir Masjid Al-Khairat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر الحاضرين حفظكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير ورضا الله. روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت laisat lahu jum'ah. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bicara di hari Jumat pada waktu imam berkhutbah, maka dia bagikan keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Begitupun juga yang mengatakan diamlah, maka dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Fa'ansitu wasma'u wati'u wafaqakumullah. فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله. فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'a alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متقنا ليوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سائر أصحاب سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم معاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka jagalah diri kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha. Siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Dia akan menyesal dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kiranya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan perayaan maulid, atau dengan bersedekah, atau dengan berpuasa, semuanya sebagai bentuk luapan perasaan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut hendaknya mereka manusia berbahagia. Perasaan bahagia tadi itu lebih baik, lebih mulia daripada perkumpulan apapun. Kita merasakan perasaan bahagia kita atas pemberian Allah, atas rahmatnya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan qul bifadlillah, dengan pemberian Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, pemberian Allah yaitu berupa ilmu syariat. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah?
Qul bifadlillahi wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah dalam ayat tersebut? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, yaitu wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan haflah maulid sebagai bentuk luapan perasaan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Ada sebagian yang mengatakan bahwasannya perayaan haflah maulid itu merupakan satu bid'ah, sesuatu yang bertentangan dengan syariat, katanya mereka. Maka kita menjawab, wujudnya Nabi Muhammad itu apakah merupakan nikmat atau justru merupakan musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka pun mengatakan, yang menyatakan perayaan maulid adalah bid'ah, mereka mengatakan wujudnya Nabi Muhammad adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun menjawab kepada mereka dengan dalil Al-Quran, surat Ad-Duha. Allah menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau sampaikan nikmat tersebut sebagai bentuk perasaan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 37 sampai halaman 38 diceritakan tentang bagaimana keutamaan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia, kita menjadi umat yang dirahmati, kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu, karena nabi kita adalah nabi yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna Adam alaihi salatu wassalam qal, diceritakan sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma u'tiyaniha. Dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kemuliaan, yang mana 4 kemuliaan itu tidak aku mendapatkannya, tidak diberikan oleh Allah kepada diriku atas 4 kemuliaan tersebut. Ahaduha, yang pertama dari 4 kemuliaan itu, katanya Nabi Adam, inna qabula taubati kana bi Makkah wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullahu taubatahum. Yang pertama, sesungguhnya diterimanya taubatku, katanya Nabi Adam, ketika aku berada di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bertaubat fi kulli makan, di setiap tempat manapun. Fayataqabbalullahu taubatahum, maka niscaya Allah menerima taubatnya mereka, umatnya Nabi Muhammad. Kemuliaan yang pertama. Wathani, kemuliaan yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisahumullahu. Nabi Adam menyatakan kemuliaan yang kedua, sesungguhnya aku memakai pakaian, aku diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma asaitu, maka ketika aku memakan buah khuldi yang merupakan larangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ja'alani uryanan, maka Allah menjadikan aku dalam keadaan tidak berpakaian. Pakaian yang aku kenakan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku melanggar perintahnya Allah.
Wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan, terkadang mereka bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, semoga dijaga oleh Allah, berbuat zina dan lain sebagainya. Tapi fayalbisahumullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan pakaian kepada umat Nabi Muhammad, artinya tidak dihinakan, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditunggu taubatnya. Kemuliaan yang kedua. Watsalitsu, kemuliaan yang ketiga, inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriq bainahum wa baina azwajihim. Kemuliaan yang ketiga, sesungguhnya ketika aku menentang perintahnya Allah, Allah memisahkan diriku dan aku dengan istriku Siti Hawa. Ketika itu diceritakan Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Palestina, bertemu di padang Arafah, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang perintahnya Allah, berbuat satu khilaf. Kemudian wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriq bainahum wa baina azwajihim, mereka masih bermaksiat terkadang, tetapi Allah tidak pernah memisahkan mereka dengan pasangan-pasangan mereka, tidak pernah dipisahkan mereka antara suami dan istri yang mungkin berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, kemuliaan yang keempat yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam, inni asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Kemuliaan yang keempat, sesungguhnya aku melanggar perintah Allah ketika aku berada di sorga, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan diriku dari sorga karena kesalahanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannati fayudkhiluhum idza tabu. Kalau umatnya Nabi Muhammad terkadang mereka bermaksiat di luar sorga, bermaksiat di dunia, tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke sorga jika mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 37 sampai 38. Lihat bagaimana pengakuan Nabi Adam alaihissalam tentang kemuliaan kita sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang banyak di antara kita merasa terbebani ketika akan melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi ketahuilah bahwasannya ketika seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, setiap waktunya ada kemuliaan khusus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abul Laith As-Samarqandi. Maaf, perlu kami sampaikan literatur kitabnya supaya antum tidak ada keraguan lagi tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Ini bukan memfokuskan, ini bukan mengkultuskan, tapi memang seperti itu kenyataannya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia bukan karena diri kita, bukan karena ibadah kita, karena ibadah kita dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu jauh lebih banyak.
umur yang diberikan oleh Allah untuk umat-umat yang terdahulu lebih panjang, tentunya kesempatan ibadah akan lebih banyak. Tapi tidak kepada kita. Meskipun umur kita antara 60-70 tahun, tapi tetap Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Satu kuncinya karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dari riwayat Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu qal. Ini Ka'ab al-Ahbar menyatakan, qara'tu fi ba'di ma anzalallahu ala Musa alaihissalam. Aku pernah membaca sebagian literatur yang pernah kitab literatur tadi itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa disebutkan dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa? Perhatikan kemuliaan kita umatnya Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Allah menyatakan, ya Musa, wahai Musa, rak'atani yusallihima Ahmadu wa ummatuh. 2 rakaat yang mana Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan sholat 2 rakaat itu, wahia sholatul ghadati, yaitu sholat subuh 2 rakaat. Nama Nabi Muhammad sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad, namanya adalah Ahmad. Dan ini nama yang dikenal oleh para malaikat. Sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi Allah Musa dengan kalimat, ya Musa rok'atani yusallihima Ahmadu. Ahmadu ini, Ahmad adalah panggilan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di muka dunia ini. Wahai Musa, sholat subuh yang Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakannya, apa faedahnya? Mayusallihima, siapa orang yang sholat 2 rakaat subuh, ghafartu lahu ma asaba minadzunubi min lailatihi wa yaumihi dzalika wa yakunu fi zimmati. 2 rakaat sholat subuh yang dilaksanakan Nabi Muhammad dan kita umatnya, Allah menyatakan ghafartu lahu, aku Allah mengampuni untuknya. Ma asaba minadz-dzunub, apa-apa yang dia telah ternodai dengan dosa-dosa, yang dia telah ternodai dengan perbuatan kemaksiatan, min lailihi wa yaumihi, dari malam harinya bahkan dari pagi harinya sampai sore harinya, aku Allah mengampuni perbuatan dosa umat Nabi Muhammad karena sebab 2 rakaat sholat subuh. Wa yakunu fi dhimmati, dan dia akan menjadi dalam tanggunganku, dalam jaminanku, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang masih ragu tentang jaminan Allah subhanahu wa ta'ala? Ingin selamat dunia akhirat, ingin selamat dari musibah, subuh jangan telat. Takut terkena virus, takut terkena kefakiran, takut terkena musibah di dunia, sholat subuh galakkan. Jangan telat sholat subuh, jaminan dari Allah, wa yakunu fi zimmati, dan dia akan menjadi di dalam tanggunganku, dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh. Sholat duhur, ya Musa, arba'u raka'atin yusalliha Ahmadu wa ummatu wa hiya sholatu duhri u'tihim bi awwali raka'atin minha al-maghfirata. Wahai Nabi Musa, 4 rakaat yang mana Nabi Muhammad dan umatnya sholat, yaitu sholat duhur, maka akan diberikan kepada mereka rakaat pertama yang dia laksanakan
al-maghfirata, pengampunan dari Allah. Bukan satu, bukan empat rakaat. Rakaat pertama saja dari sholat subuh al-maghfirat, dari sholat zuhur pengampunan al-maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bitsaniyati, dan di dalam rakaat kedua, selesai rakaat kedua, utsaqilu mizanahum. Allah menyatakan, aku akan beratkan timbangan amal perbuatan baik umatnya Nabi Muhammad. Wabitsalitsati, dan di dalam rakaat yang ketiga, wakilu alaihim al malaikata, aku akan mengutus malaikat. Malaikat yang apa tugasnya? Yusabbihuna, malaikat itu bertasbih. Wa yastaghfiruna lahum, malaikat itu juga akan memintakan ampun untuk umatnya Nabi Muhammad yang sholat duhur selesai rakaat yang ketiga. Yang keempat, rakaat yang keempat, warabi'ata aftahu alaihim abwabas samai wa yashrikna alaihim al-hurul ain. Rakaat keempat selesai dari sholat duhur, maka aku Allah akan membukakan baginya pintu-pintu rahmat langit, dan umat tersebut masuk ke hadiratku, ke sorgaku, dibarengi dengan para bidadari. Selesai rakaat yang keempat. Saya ulangi lagi, rakaat pertama selesai mendapatkan pengampunan dari Allah. Rakaat yang kedua selesai, Allah akan memberatkan timbangan amal perbuatan baiknya. Rakaat ketiga selesai, aku akan mewakilkan malaikat untuk beristighfar dan memintakan ampun untuk mereka. Rakaat yang keempat selesai dari sholat duhur, aku akan buka pintu-pintu rahmat langit yang mereka akan masuk dan dibarengi dengan para bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih sholat subuh, ini masih sholat duhur, belum sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali tentang keutamaan tersebut, yang tujuannya adalah satu, agar timbul perasaan cinta, timbul perasaan terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat ditarik kesimpulan, apapun yang kita laksanakan, perasaan peluapan cinta, perayaan maulid dan lain sebagainya, tidak sebanding sebetulnya dengan apa-apa yang telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hati kita jangan ada keraguan untuk memperingati kelahiran Nabi, untuk mengenang jasa Nabi Muhammad dengan perayaan maulid dan lain sebagainya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita selalu disatukan untuk cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa qad qala ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fa'ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سائر أصحاب سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم معاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين لأشرط الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مستجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والقحط والحمى وسائر المحن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أعز وأجل وأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي